Assalamualaikum, halo semuanya. Kali ini masak lagi yuk bareng Berna. Kali ini aku mau masak tumis kacang panjang. Ini rasanya enak, cara buatnya juga simple. Jadi langsung aja yuk cara masaknya. Untuk kacang panjangnya sendiri, aku udah potong jadi dua, jadi nggak terlalu panjang ya, seperti ini. Kemudian mau aku potong-potong. Di sini aku udah siapin perbumbuannya, ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai merah yang sudah aku iris-iris dan ditambah sedikit cabai rawit. Ditambah lagi dengan saus tiram, ada kecap manis, ada garam, kemudian ada penyedap rasa. Bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dengan dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih banyak. Aku di sini gunakan peso pero ya teman-teman, ini tajam banget dan menurut aku ini awet ya. Yang kemarin nanyain aku pakai peso apa, ini aku pakai peso merek ini ya teman-teman. Kemudian untuk si kacang panjangnya sendiri aku potong-potong seperti ini. Untuk besar kecilnya bisa disesuaikan dengan selera, tapi menurut aku dengan segini sudah cukup ya, jadi nggak terlalu panjang, nggak terlalu kecil juga. Kemudian aku masukkan di wadah seperti ini, masukkan aja. Ini belum aku cuci ya teman-teman, nanti setelah dipotong-potong semua baru kita cuci bersih ya si kacang panjangnya sendiri. Jangan lupa cuci bersih si kacang panjangnya, ini dibilas-bilas beberapa kali. Oke, untuk si kacang panjangnya sudah bersih. Kemudian lanjut lagi aku udah siapin pan. Aku gunakan pan tefal yang anti lengket ya, dengan tutupnya juga estetik banget. Menurut aku ini cantik. Aku panaskan sedikit minyak sayur secukupnya aja. Jika sudah panas, bisa masukkan perbawangannya, bawang merah dan bawang putih. Tumis sampai benar-benar dia itu wangi atau layu aja nggak apa-apa ya, jangan sampai kering. Setelah perbawangannya sudah harum, bisa masukkan irisan cabai. Aku gunakan sedikit cabai ya. Kalau teman-teman di rumah ingin lebih pedas lagi, bisa ditambahkan si cabai rawitnya. Jika si cabainya sudah layu, bisa masukkan sayurannya, kacang panjang yang sudah dicuci bersih tadi ya. Ini kita aduk sampai bumbunya tercampur ya teman-teman. Gunakan api sedang aja, jangan terlalu kecil, karena kacang panjang itu juga nggak terlalu lama ya kita masaknya. Jika kacang panjangnya sudah setengah matang, bisa masukkan bumbu yang lain seperti penyedap rasa atau MSG jika suka, sejumput garam, kemudian aku masukkan si saus tiram dan kecap manisnya, kurang lebih 1 sendok makan. Jadi di sini aku tidak menambahkan gula pasir ya, karena aku sudah gunakan kecap manis. Jadi si manisnya itu aku dapat dari kecapnya ya. Kita aduk lagi sampai kacangnya matang. Tambahkan sedikit air minum ini atau air matang ya teman-teman. Jika air keran juga boleh, supaya tumisannya nggak terlalu kering. Tunggu sampai airnya mendidih dan kacangnya matang juga. Dan bisa dilihat airnya sudah mendidih. Di sini sebelum aku angkat, aku koreksi rasa. Rasanya sudah pas dan ini sudah matang, siap mau aku sajikan, mau aku matikan apinya ya. Aku mau taruh di piring seperti ini aja. Ini tumisan kita sudah matang. Masak hari ini yaitu simple banget, tumisan kacang panjang. Kalian pasti suka ya. Ini menu simple untuk sehari-hari dan rasanya nggak kalah
dari menu yang lainnya. Sampai di sini dulu ya teman-teman resep kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channelnya Mbak Erna. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Terima kasih banyak. Di sini aku mau makan dulu, aku mau siapin nasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Olahan tempe memang gak ada habisnya ya. Ini olahan tempe yang benar-benar enak, bikinnya mudah dan rasanya gak kalah jauh enaknya ya. Jadi langsung aja yuk cara masaknya. Di sini aku udah siapin tentunya ada tempe, aku gunakan 1 papan tempe, kemudian ada bawang merah, bawang putih, ada cabai rawit, kemudian aku gunakan 1 buah tomat, kemudian ada saus tiram, ada kecap manis. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Kebetulan aku gunakan tempe daun, ada juga yang tempe plastik, itu menurut selera masing-masing ya. Ini kebetulan ada di tukang sayur. Dan tempenya mau aku potong-potong. Aku gunakan pisau andalanku dari Pero yang mata pisaunya benar-benar tajam ya. Untuk si tempenya sendiri dipotong melebar dulu seperti ini ya, sebelum dipotong dadu. Kemudian potong 2 seperti ini. Kita bentuk seperti dadu ya, kecil-kecil. Untuk ukurannya sendiri bisa sesuaikan lagi. Menurut aku ini sudah pas ya. Jika ingin lebih kecil lagi silahkan, monggo. Ini sudah aku potong semuanya. Ini jadi banyak banget, 1 mangkok penuh. Siapkan pan andalanku dari Tefal yang bentuknya cantik sekali. Kemudian perbumbuannya sudah aku iris semua dari bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai, ada tomat. Masukkan minyak secukupnya aja, ini untuk menggoreng si tempenya tadi ya. Jangan terlalu banyak karena akan digoreng setengah matang aja. Jangan lupa dibalik ya sesekali, jangan sampai gosong bagian bawahnya. Gunakan api sedang aja. Biasanya jika tempe sudah agak matang dia akan menyusut ya atau mengecil. Tempenya sendiri sudah kecoklatan, mau aku angkat. Masaknya jangan terlalu kering atau kriuk, karena nantinya akan mau dimasak. Jadi cukup setengah matang aja. Tempenya sendiri kita tiriskan terlebih dahulu. Dan selanjutnya minyaknya ini sudah aku kurangi ya, karena untuk menumis perbumbuannya atau perbawangannya jadi dikurangin dari sisa tadi bekas goreng tempenya. Kemudian kita tumis ini bawangnya sampai benar-benar harum. Jika perbawangannya sudah harum, bisa masukkan tempe yang sudah kita goreng tadi di awal. Kemudian kita aduk ini supaya tempenya ini wangi bawang ya. Ini enak banget. Kemudian aku tambahkan sedikit air. Masukkan saus tiram kurang lebih 1 atau 2 sendok makan. Tambahkan juga kecap manis. Ini kecap manisnya agak lebih banyak ya, 3-4 sendok makan. Kemudian kita aduk supaya tercampur. Tambahkan penyedap rasa atau MSG jika suka. Jika airnya sudah sedikit menyusut dan meresap ke tempenya, bisa masukkan bumbu-bumbu yang lainnya seperti irisan cabai, kemudian di sini aku juga masukkan irisan tomat.
Nanti si tomatnya sendiri dia akan mengeluarkan sedikit air lagi ya teman-teman. Jadi kita masak agak lamaan supaya si tempe dan bumbunya itu tanak ya. Jadi nggak mudah basi. Dan ini dia menurut aku sudah oke dan rasanya juga sudah pas. Ini mau aku angkat dan siap disajikan ya. Ini rasanya enak banget dan cara buatnya juga mudah. Aku siapin piring dulu. Terlihat ya dari teksturnya sendiri memang benar-benar meresap ya si kecapnya itu sendiri. Dan ini dia masakan kita hari ini, yaitu oseng tempe basah yang rasanya enak dan cara buatnya cukup mudah. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai semua. Kali ini masak lagi bareng Berna, masak udang asam manis. Ini enak banget, langsung aja yuk cara buatnya. Ini dia bahan-bahannya. Yang pertama aku siapin tentunya ada udang yang sudah dicuci bersih, kemudian aku siram dengan air panas ya atau air hangat. Kemudian aku siapkan juga irisan tomat merah, sedikit daun ketumbar, daun jeruk, kemudian ada serai yang sudah dipotong-potong, irisan bawang putih, kemudian aku gunakan cabai rawit merah yang dipotong-potong. Bagi teman-teman yang baru menemukan channelnya Berna, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Di sini aku udah siapkan minyak sayur, tentunya secukupnya aja. Kita panaskan dulu, kemudian jika sudah panas, masukkan irisan bawang putih. Bawang putihnya aku gunakan agak banyak ya, kemudian diiris-iris aja seperti ini. Ditumis sampai benar-benar dia itu harum. Jangan sampai kecoklatan banget, nanti takutnya dia pahit ya. Karena bawang putih itu cepat banget matangnya, jadi gunakan api kecil. Kemudian masukkan irisan cabai. Untuk penggunaan cabai rawitnya bisa disesuaikan dengan selera. Jika ingin lebih pedas, bisa ditambahkan lagi cabai rawitnya. Jika sudah agak layu, bisa masukkan daun jeruk dan irisan serainya. Masak sampai bumbunya benar-benar harum ya. Ini gunakan api kecil aja, nggak usah besar-besar. Jika bumbunya sudah matang seperti ini, bisa masukkan si udangnya yang sudah dicuci bersih, kemudian kita masak. Untuk masak udangnya sendiri, kita jangan lama-lama ya, karena udang kalau kelamaan itu dia akan keras. Jadi kita masak aja, selagi dia berubah warna juga sudah matang ya. Untuk udangnya sendiri di sini aku nggak kupas dengan kulitnya semuanya, hanya dibersihkan aja untuk bagian kepala udang tuh yang tajam-tajam, kemudian bagian ekornya. Bagi teman-teman yang suka bagian kulitnya dikupas, silahkan, bisa sesuaikan dengan selera, bisa dikupas semua. Kemudian di sini aku masukkan bumbu selanjutnya, yaitu saus tiram kurang lebih 1 sendok makan. Kita aduk lagi ini supaya rasanya lebih enak lagi, lebih gurih. Kemudian aku tambahkan juga 2 sendok makan kecap manis. Masukkan sejumput garam, kemudian penyedap rasa. Kita aduk lagi. Di sini aku tidak menggunakan gula putih karena tadi di awal aku udah tambahkan kecap manis. Kemudian masukkan irisan tomat merah. Kemudian kita masak lagi sampai benar-benar si tomatnya itu matang ya. Jadi nanti dia akan mengeluarkan air dari si tomatnya sendiri. Jadi untuk tekstur udangnya itu nggak terlalu kering ya nantinya. Dan ini terlihat sudah ada berairnya ya dari si tomatnya. Sebelum diangkat masukkan daun ketumbar ya. Ini sedikit aja. Dan ini dia sudah matang. Jangan lupa sebelum diangkat koreksi rasa terlebih dahulu. Selanjutnya mau aku sajikan.
Dan ini dia ya masakan kita hari ini, yaitu udang asam manis. Ini enak banget, cara buatnya juga cukup mudah. Sampai di sini dulu ya teman-teman resep kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Di sini aku mau lanjut makan, mau ambil nasi putihnya. Terima kasih ya teman-teman. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, hai semua. Kembali lagi ke channelnya Mbak Erna. Kali ini aku mau masak jengkol balado yang benar-benar enak. Ini legit banget dan bumbunya melimpah. Jadi langsung aja yuk cara buatnya. Yang pertama aku sediakan tentunya jengkol. Sudah aku rendam 1 malam. Paginya mau aku masak ya. Terlihat sudah pada mekar. Kemudian di sini perbumbuannya cukup simple, ada bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai. Perbumbuannya mau aku blender aja supaya lebih halus ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channelnya Mbak Erna, jangan lupa dengan dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Aku mau potong-potong dengan pisau andalanku dari Pero, dan ini aku potong memanjang seperti ini ya teman-teman. Kenapa aku potong seperti ini? Agar nanti pada saat kita goreng itu cepat matangnya ya. Aku potong-potong dulu sampai selesai. Setelah jengkolnya sudah selesai dipotong semua, aku sudah panaskan minyak secukupnya aja untuk menggoreng si jengkolnya tadi. Aku goreng 2 kali ya, karena kalau semuanya itu kebanyakan, jadi gorengnya kita bertahap aja. Jangan lupa kita balik sesekali, ini terlihat ya. Nanti kalau jengkolnya sudah matang, dia terlihat agak kecoklatan sedikit. Dan untuk bagian kulitnya biasanya dia akan mengelupas sendiri. Di sini terlihat jengkolnya itu sudah matang ya. Untuk menggorengnya jangan terlalu kering, nanti takutnya bagian jengkolnya itu keras ya. Dan ini aku sisihkan terlebih dahulu. Lalu aku lanjut lagi goreng jengkol selanjutnya sampai selesai. Ini sudah bagian yang terakhir, sudah aku tiriskan, kemudian aku mau kurangin si minyaknya ya. Untuk menumis si bumbunya ini aku pakai minyak yang tadi ya, bekas goreng si jengkolnya, kita kurangin aja. Ini kita masukkan semua perbumbuannya yang sudah dihaluskan. Masak bumbunya sampai benar-benar kadar airnya itu menyusut ya, karena tadi aku ngeblendernya itu kasih air. Nah, terlihat di sini untuk kadar airnya itu sudah menyusut dan sudah berkurang. Kemudian mau aku masukkan penyedap rasa, ada sedikit garam, kemudian gula pasir. Di sini juga aku tambahkan sedikit terasi ya, supaya lebih enak lagi aromanya dan rasanya. Masak lagi sampai tercampur dan terasinya itu matang. Jika bumbunya sudah tanak dan matang seperti ini, bisa masukkan si jengkolnya yang sudah digoreng tadi. Kita aduk sampai benar-benar bumbunya itu tercampur dan kita masak sebentar lagi supaya bumbunya itu meresap ya. Mungkin sebagian orang ada yang nggak suka jengkol ya teman-teman, mungkin karena aromanya yang benar-benar khas banget. Dan ini dia, jengkolnya itu hampir matang dan bumbunya benar-benar meresap ya. Ini nggak aku tambahin air sama sekali. Oh iya teman-teman, supaya jengkolnya itu empuk, nggak keras, jadi sebelum kita masak, upayakan kita rendam terlebih dahulu ya. Boleh semalaman atau beberapa jam menurut aku, dan itu bisa mengurangi baunya sendiri ya. Dan ini dia hampir matang, mau aku angkat dulu. Aku sediakan piring saji, dan ini dia resep kali ini, yaitu jengkol balado. Rasanya enak, legit, pedas manisnya dapet.
Ini enak banget dimakan dengan nasi anget ya. Ini aku mau langsung makan, rasanya enak banget. Bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya dengan cara di subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Di sini aku mau makan lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.